Let's go. Tes 1 2 3 Sony Raharjo. Assalamualaikum bradku. Waalaikumsalam. Walaupun bukan penonton pertama, tapi selalu nungguin channel ini upload. Request nama Munadi. Terima kasih ya bradku. Oke siap brad, gaskeun. Rofifi. Bradku request nama Peng. Bradku semoga dinotis. Oke siap brad. Skuy. Oke sebuah film tentang komplotan perampok yang beranggotakan para janda. Wah hebat ya. Iya dong hebat. Mereka nekat beraksi merampok seorang politisi korup. Nah ini dia. Skuy langsung aja. So biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke. 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Film dibuka dengan aksi para perampok yang ketahuan polisi dan terjadi baku tembak sampai mengenai satu anggota perampok yaitu Harry. Diketahui mereka merampok uang kampanye politisi karena sebentar lagi di Amerika udah masuk musim pemilu. Harry yang menjadi pimpinan perampok terus tancap gas berusaha kabur dari kejaran polisi. Harry memerintahkan tim melemparkan apa aja dari mobil untuk menyerang polisi. Sebisa mungkin Harry berusaha lolos dari kejaran dan tetap dalam rencana menuju markas. Setibanya di markas, secara mengejutkan Harry mengunci timnya dalam mobil karena Harry akan melarikan diri dan memalsukan kematiannya. Kejadian tersebut membuat tim Harry gak bisa kabur hingga saat polisi datang tiba-tiba. Dan inilah Widows. Di lain sisi kita dikenalkan dengan seorang politisi bernama Jack terlihat lagi kampanye agar terpilih menjadi dewan dalam pemilu. Diketahui Jack adalah politisi yang bekerja sama dengan Harry agar Jack bisa belusukan tanpa khawatir rivalnya melakukan hal yang sama karena uang kampanyenya udah dirampok oleh komplotan Harry. Oh gitu. Gak lama Jack mendatangi si politisi itu yang uangnya dirampok yang kita panggil aja dia Peng lah ya. Requestan dari embrad kita yang satu ini meminta sebaiknya menyerah aja, apalagi Jack udah menguasai mayoritas pemilih karena mendapat limpahan dari pemilih ayahnya. Tentu Peng gak terima karena Jack melakukan nepotisme dan Peng masih ingin terus berjuang menjadi dewan agar orang-orang berkulit hitam bisa mendapat keadilan. Setelah Jack pergi, adik Peng yang kita panggil dia Munadi lah ya, requestan dari embrad kita yang ini menanyakan pada Peng kenapa ngotot ingin masuk ke dunia politik. Peng berkata jika selama ini dia udah capek hidup dalam ketidakadilan dan Peng ingin menjadi dewan demi membuat perubahan, apalagi menjadi dewan kerjanya agak berat tapi punya gaji dan tunjangan yang besar. Iya sih, di tengah itu Peng diberitahu anak buahnya jika orang yang merampok uangnya telah dinyatakan tewas, tapi sayang uang tersebut gak ditemukan. Di waktu yang sama kita dikenalkan dengan istri dari Harry bernama Veronica. Anjay, Veronica kok terlihat sangat bersedih gak terima dengan kepergian suaminya. Veronica gak habis pikir dan gak menyangka jika kemewahan yang selama ini Harry berikan merupakan hasil dari merampok. Dan Veronica sangat kecewa karena tanpa merampok aja hidup mereka udah cukup, apalagi Veronica punya banyak bisnis. Jadi gini Brad, si Veronica ini nyangkanya si Harry itu udah mati beneran. Sementara itu Munadi mulai mencari siapa aja komplotan Harry karena yakin uang hasil perampokan itu masih ada. Munadi curiga pada beberapa geng kulit hitam yang selama ini gak pernah mendukung kakaknya maju dalam politik. Munadi akan bertindak jauh lebih kejam menghabisi siapa aja yang mencurigakan meskipun gak ada bukti sama sekali.
Di lain sisi, Veronica dalam perjalanan menuju upacara pemakaman Harry, tapi tiba-tiba diberitahu sopirnya jika Harry sempat menitipkan sesuatu. Veronica segera membuka dan ternyata terdapat sebuah kunci berangkas dan juga alamat di mana Harry menyimpan barang-barang berharga. Veronica hanya diam dan tentu penasaran dengan apa yang Harry tinggalkan untuknya. Kepergian Harry membuat Veronica sangat terpukul dan dia merasa sampai hari ini Harry masih hidup dan ada di dekatnya. Veronica terus membayangkan saat-saat bahagia bersama Harry. Gak lama Peng mendatangi Veronica berkata jika Harry telah merampok uang kampanye sebesar 2 juta dolar Amerika atau sekitar 36 miliar rupiah. Peng meminta Veronica mengganti uang itu, tapi Veronica menolak karena gak tahu aksi perampokan Harry dan itu bukan tanggung jawabnya. Sontak Peng kesal karena sebenarnya Veronica mampu mengganti dan Peng memberikan waktu 1 bulan agar uang tersebut diganti. Peng juga mengancam akan melukai orang-orang yang ada hubungannya dengan Harry jika uang tersebut gak segera dikembalikan. My money. 1 month. Di tempat lain kita dikenalkan dengan Linda, istri dari komplotan Harry yang ikut merampok uang kampanye milik Peng. Linda sangat kaget karena banyak orang seenaknya mengambil barang dari tokonya karena ternyata selama ini suami Linda punya banyak hutang akibat kalah judi. Di waktu yang sama Veronica pergi menuju tempat penyimpanan berangkas untuk mengambil barang-barang milik Harry. Veronica membuka berangkas dan menemukan buku catatan Harry. Kemudian Veronica membaca buku itu yang berisi detail rencana perampokan dan ada rencana Harry akan melakukan perampokan lagi. Selain itu di buku tersebut juga terdapat amplop berisi foto skandal tim Jack dan bisa berpengaruh terhadap pemilih jika dibongkar ke publik. Veronica masih belum mengerti dengan maksud dari semua ini, tapi yang jelas Veronica harus memikirkan cara untuk mengganti uang Peng. Kemudian Veronica mendatangi temannya. Ya, kali aja tahu kenapa Harry melakukan perampokan. Veronica diberitahu jika Harry mungkin aja punya hutang sampai nekat merampok uang kampanye milik Peng. Dan apesnya sekarang malah Veronica yang ditagih untuk mengganti uang itu. Scene berpindah di mana kita dikenalkan dengan istri dari komplotan tim Harry juga, yaitu Alice, yang terlihat masih terpukul atas kematian suaminya. Alice hanya berdiam diri di rumah karena bingung harus berbuat apa setelah kepergian orang yang sangat dia cintai. Apa yang terjadi pada Alice membuat ibunya khawatir, padahal Alice sangat cantik dan pasti banyak laki-laki yang masih mau padanya. Atas hal itu, ibu Alice meminta agar Alice membuat akun dating apps dan mulai mencari jodoh lagi. That ain't my life. Pada suatu hari, Veronica mengumpulkan Linda dan Alice untuk memberitahu semua yang telah dilakukan suami mereka. Saat ini Peng menagih uangnya kembali dan Veronica butuh bantuan Linda serta Alice untuk membantunya melakukan aksi perampokan. Wah, Veronica mendapat petunjuk dan detail rencananya melalui buku Harry. Veronica menjelaskan jika uang yang akan dirampok ini adalah milik politisi yang gak lain dan gak bukan yaitu Jack dan berjumlah sebanyak 5 juta dolar Amerika atau sekitar 90 miliar rupiah. Beberapa hari kemudian Veronica kembali ke markas Harry. Veronica masih belum terima dengan kepergian Harry karena sampai hari ini entah kenapa dia merasa bahwa Harry masih hidup. Di lain sisi, Alice bertemu dengan kenalan dari dating apps dan Alice mencoba memberanikan diri untuk bertemu. Alice harus mulai merelakan kepergian suaminya dan mulai mencari laki-laki lain yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Cheers. Sementara itu Munadi mendatangi teman Harry yang pernah Veronica temui karena Munadi gak akan membiarkan orang-orang terdekat Harry hidup sebelum uang kakaknya dikembalikan. Tanpa basa-basi, Munadi langsung menusuk teman Harry dan mendorongnya hingga terjatuh. Munadi terus menyerang teman Harry hingga dia memberitahu jika Harry punya buku yang berisi rencana perampokan. Dengan buku itu, Munadi akan tahu siapa aja yang bekerja sama dengan Harry dan apa aja rencana selanjutnya yang akan dilakukan. Akhirnya Veronica dan Linda kembali mengadakan pertemuan dan mereka lagi menunggu Alice datang. Gak lama Alice datang membuat Veronica kaget karena Alice menggunakan pakaian yang super ketat.
Waduh, Veronica mengingatkan agar mereka membantu perampokan itu demi keselamatan mereka karena Peng sangat serius dengan ancamannya. This notebook, the money is either in a house or an apartment. Kemudian Veronica membagi tugas demi menyiapkan perampokan di mana Alice harus membeli senjata dan mencari mobil van, sedangkan Linda diminta mencari tahu tempat yang menjadi target perampokan berdasarkan denah yang ditemukan dalam buku Harry. Di keesokan hari, Alice pergi ke tempat pelelangan mobil untuk mencari mobil van. Alice bertanya pada seseorang karena Alice gak terlalu mengerti mobil hingga Alice berhasil mendapatkan mobil van dan membeli dengan harga murah. 47 bought it $6,000. Alice segera menghubungi Veronica agar membawa mobil itu karena Alice gak bisa menyetir. Veronica sangat kesal karena tadinya Alice akan dijadikan driver saat perampokan nanti, tapi karena gak bisa, Veronica terpaksa akan meminta sopirnya ikut dalam perampokan. I thought your dog shit in my lap. Sementara itu Linda pergi ke perusahaan properti menanyakan siapa orang yang membuat denah bangunan. Linda melakukan itu agar bisa tahu setiap detail ruangan agar memudahkan aksi perampokan nanti. Tapi Linda gak diberikan penjelasan dan hanya diberitahu arsiteknya aja. Di lain sisi, neneng Alice pergi ke tempat penjualan senjata, tapi Alice gak diperbolehkan membeli karena gak punya lisensi. Alice pun berbohong jika senjata itu untuk pertahanan diri karena suaminya sering KDRT. Setelah mencari, akhirnya Linda menemukan alamat rumah si arsitek yang dicari. Lalu Linda menanyakan detail bangunan yang telah dibuat. Ternyata arsitek yang membuat denah itu adalah istrinya, tapi sangat disayangkan baru aja meninggal. Mendengar itu Linda bingung harus berbuat apa lagi. Ditambah Linda juga teringat dengan suaminya yang juga baru meninggal. Oh my God, I'm so sorry. Beberapa hari kemudian Linda dan Alice bertemu karena Linda bingung harus mencari detail denah itu pada siapa. Linda meminta Alice gak usah khawatir karena orang yang baru kenalan dengan Alice juga seorang arsitek dan pasti mengerti dengan denah tersebut. Kemudian mereka berlatih menembak untuk menyiapkan diri sebelum aksi perampokan. Secara gak diduga, tembakan Alice cukup bagus, tepat mengenai bagian vital. Tapi sayang Linda masih harus berlatih karena semua tembakannya meleset. Di tempat lain, Munadi memberitahu Peng jika Harry punya buku yang berisi rencana perampokan. Harry juga menuliskan siapa aja orang yang terlibat dalam perampokan pada buku itu dan saat ini buku tersebut dimiliki oleh Veronica. Munadi yakin buku itu akan mengarahkan pada uang yang jauh lebih banyak dan tentu bisa membantu untuk dana kampanye Peng. She's gonna need more than a notebook to bargain with. Scene berpindah memperlihatkan Jack berkumpul dengan tim pemenangnya karena Jack yakin bisa terpilih menjadi dewan, apalagi saingan terberat yaitu Peng kesulitan modal kampanye. Jack pun gak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Yeah, I won't need it. Beberapa waktu kemudian Veronica bertemu dengan istri dari komplotan tim Harry lagi yang terlihat masih bersedih atas kepergian suaminya. Veronica mencoba menguatkan karena mereka merasakan hal yang sama. Di lain sisi, sopir Veronica dihampiri Munadi meminta agar memberikan buku Harry. Tentu sopir Veronica gak bisa memberikan buku itu karena dipegang oleh Veronica. Tapi Munadi gak mau tahu bahwa buku itu harus diambil karena jika tidak maka Munadi akan terus menerornya. Munadi mengirimkan surat pada Veronica berisi cincin sopirnya sebagai peringatan agar Veronica segera mengganti uang atau segera memberikan buku Harry. Veronica sangat ketakutan karena Peng dan Munadi sama sekali gak main-main dan sangat serius dengan ancamannya. Sementara itu Alice lagi asik berduaan dengan pacar baru sambil menanyakan detail denah rumah yang menjadi target perampokan. Ternyata pacar Alice tahu dengan denah itu membuat Alice senang hingga terbawa suasana dan mereka pun sensor.
Tapi tiba-tiba Veronica datang membuat Alice sangat panik dan dengan cepat menyembunyikan pacarnya. Ternyata Veronica udah sadar apa yang dilakukan Alice dan gak habis pikir kok bisa-bisanya Alice bersenang-senang dengan laki-laki lain padahal suami Alice belum lama meninggal. Seketika Veronica semakin marah karena dengan cerobohnya Alice memberitahu pacarnya mengenai aksi perampokan dan jelas itu sangat membahayakan apalagi saat ini sopir Veronica telah dihabisi. Dari sana Alice dan Veronica bertemu dengan Linda, memberitahu jika sopir mereka telah tewas dan harus mencari orang lain. Terjadi ketegangan antara Veronica dan Linda, membuat Linda mengurungkan niat untuk merampok. Linda sangat takut aksi mereka akan gagal dan jika sampai di penjara, Linda akan meninggalkan anak-anaknya. Find a fucking driver. 3 hari kemudian, Veronica mendatangi rumah seorang teman berniat untuk mengajak menjadi sopir perampokan. Di tengah itu Veronica menyadari ada sesuatu karena gogok peliharaannya terus menggonggong. Veronica segera menghampiri dan seketika dia diam karena melihat parfum yang sama yang sering digunakan oleh Harry. Setelah sekian lama memalsukan kematian, akhirnya semua itu ketahuan Veronica dan dia sangat gak menyangka Harry tega berbohong dan selingkuh dengan temannya sendiri. Sejenak kita flashback saat Harry bertemu dengan Jack untuk menyerahkan uang hasil perampokan. Ternyata Harry melakukan itu karena menarget Jack yang punya uang lebih banyak dan atas hal itu Harry jadi tahu di mana Jack menyimpan semua uangnya. Harry nekat mengkhianati Jack karena Jack merupakan politisi korup yang menyuap banyak polisi dan melakukan segala cara agar bisa terpilih lagi menjadi dewan. Jelas Harry gak terima dengan itu dan hanya ingin merampok Jack dengan memanfaatkan Veronica. Atas hal itulah Harry menyimpan buku yang berisi rencana perampokan. Diketahui Harry udah bosan dengan Veronica dan ingin hidup bersama kekasih barunya. Aduh, bisa gitu ya? Tentu Veronica sangat terpukul dengan apa yang dilakukan Harry selama ini. Padahal Veronica baru aja kehilangan putranya karena ditembak polisi akibat ketahuan melakukan beberapa kejahatan. Veronica hanya bisa bersedih dan mencoba menguatkan diri agar rencana perampokannya bisa berhasil. Pada keesokan hari, terlihat Veronica dan Alice berada di depan kantor pemenangan Jack karena tempat itu yang menjadi target perampokan. Mereka memantau situasi dan akan mencoba masuk untuk mencari tahu tentang sistem keamanan di sana. Di lain sisi, Linda dihampiri sahabatnya bernama Bella. Lalu Linda bertanya apakah Bella bisa mengemudi. Ternyata Bella gak hanya jago mengemudi aja, tapi Bella juga pernah terlibat dalam beberapa kejahatan. Solved our problem. Linda pun segera membawa Bella ke markas, mengenalkannya pada Veronica dan Alice. Linda akan kembali ikut dalam rencana perampokan karena saat ini udah ada sopir yang siap membantu. Selain itu, Bella juga bisa diandalkan untuk melakukan pengintaian karena Bella jauh lebih berpengalaman dibanding mereka bertiga. Pada keesokan hari, Veronica masuk ke kantor Jack mencari tahu sistem keamanan yang ada agar bisa memudahkan mereka saat beraksi nanti. Diam-diam Veronica juga mencari ruangan berangkas agar nanti bisa fokus. Sementara itu Bella melakukan pengintaian di luar, mencari tahu apa yang sering dilakukan oleh para penjaga. Bella juga mengecek setiap kamera pengawas agar saat aksi nanti mereka gak sampai terekam. Di saat yang sama Veronica bertemu dengan Jack menanyakan kedekatannya dengan Harry. Tentu Jack hanya menjawab normatif aja karena gak ingin aksinya terbongkar. Veronica terus mengulik tapi namanya juga politisi. Jack sangat lihai menghindar dan meminta Veronica pergi karena gak akan menemukan apa yang dicari.
Pada malam hari, Veronica dan Konco membuat simulasi perampokan dengan menyiapkan sebuah tas seolah-olah berisi uang hasil perampokan. Mereka harus menyiapkan dengan sangat terencana, apalagi uang yang akan dirampok itu sangat banyak. Veronica mengingatkan agar mereka serius dalam beraksi dan jangan sampai tertangkap polisi. Veronica meminta Linda berlari sambil membawa tas yang beratnya sama dengan uang yang akan dirampok nanti. Itu dilakukan agar mereka bisa bersiap jika ada skenario yang terburuk. Bagaimanapun caranya, mereka harus selamat gak tertangkap polisi dan semua uang hasil korupsi Jack bisa dirampok. Veronica meminta setelah perampokan nanti, mereka harus berpisah agar gak ada kecurigaan. Now that bag had double the weight of before. Pada keesokan hari, Veronica bertemu dengan tim Jack, menunjukkan foto gituan mereka dan diancam akan disebarkan jika gak mau memberitahu kode brankas tempat semua uang hasil korupsi Jack disimpan. Tim Jack sempat gak mau memberitahu, membuat Veronica kesal dan gak akan tinggal diam untuk segera menyebarluaskan foto itu. Tapi dikarenakan takut Jack kalah dalam pemilu, akhirnya kode brankas itu pun diberikan. Dari sana Veronica dan tim kembali berkumpul karena sebentar lagi mereka akan beraksi. Veronica segera memastikan jika semua anggota tim udah siap. Let's go. Beberapa saat kemudian, Bella mulai beraksi dengan melemparkan flare ke dalam mobil penjaga kantor Jack. Itu berhasil membuat penjaga mengejar Bella dan di saat yang sama Veronica dan yang lain segera masuk ke kantor Jack dan aksi perampokan itu pun dimulai. Mereka segera mengamankan security yang berjaga dan dengan cepat segera masuk ke ruangan brankas. Tapi di tengah itu mereka ketahuan sekretaris Jack, tapi seketika Linda menodongkan senjata membuat si orang itu memilih masuk ke kamar. Gak lama Veronica segera memasukkan kode brankas dan gak butuh waktu lama brankas tersebut berhasil dibuka. Tanpa berlama-lama mereka segera memasukkan semua uang yang ada ke dalam tas sebelum ketahuan. Saat akan pergi, aksi mereka ketahuan tim Jack yang langsung menodongkan senjata. Sontak Veronica dan tim sangat kaget, tapi tiba-tiba secara mengejutkan Alice ditembak oleh tim Jack, tapi Linda menembak balik orang itu hingga tewas. Veronica dan Linda pun berusaha membawa Alice keluar karena harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi baru aja naik ke mobil, secara gak diduga Munadi masuk menodongkan senjata, membuat mereka gak punya pilihan lain dan uang hasil perampokan itu pun diambil oleh Munadi. Ternyata Veronica dan tim gak menyerah begitu aja. Mereka mencuri mobil Jack lalu menabrakkannya ke mobil yang dibawa Munadi dan kemudian dengan cepat mereka merebut kembali uang itu dan segera dimasukkan ke dalam mobil. Linda pergi mengantar Alice ke rumah sakit sedangkan Veronica mengantar Bella pulang. Mereka sangat khawatir pada kondisi Alice dan berharap Alice masih bisa selamat agar bisa menikmati uang hasil perampokan. Dengan berat hati, Veronica langsung berpisah dengan Bella dan sebisa mungkin jangan bertemu lagi sampai situasi aman. Dari sana Veronica pergi ke markas untuk mengamankan uang, tapi secara mengejutkan Harry muncul. Situasi menjadi menegangkan karena betapa jahatnya Harry menjebak Veronica untuk merampok dan Harry akan mengambil uang itu. Veronica gak bisa menahan emosi karena Harry memilih wanita lain dan tega berkhianat. Tapi Harry sama sekali gak peduli dan langsung menampar Veronica. Saat Harry akan membawa semua uang itu, secara mengejutkan Veronica melepaskan tembakan hingga akhirnya si tangkurak Harry tewas. Mamam tah Harry.
Beberapa waktu kemudian, semua anggota tim udah mendapat bagian masing-masing sebesar $750.000 Amerika atau sekitar 13,5 miliar rupiah masing-masing. Terlihat Linda menggunakan uang hasil perampokan untuk modal membuka toko yang sempat ditutup akibat dijadikan jaminan hutang suaminya. Sementara itu Alice memanfaatkan uang itu untuk membuka bisnis kecantikan yang selama ini dia impikan, sedangkan Veronica memberikan uang bagiannya pada pengacaranya dan diminta agar disumbangkan untuk pembangunan sekolah dan fasilitas lainnya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, memuaskan sekali. Apalagi yang dirampok koruptor ya kan? Wah, edun bat. Okelah karena saya dipanggil Linda buat menemani. Adeh, maka langsung aja ya. Okelah bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.